Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yulia Widiantari, mahasiswa PPG Prajabatan, kelas Bahasa 1. Hari ini akan membahas mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan peserta didik disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Argumen kritis dan reflektif tentang perjalanan pendidikan nasional. Ada 3 hal yang saya ingin bahas di sini, yaitu filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan peserta didik. Yang kedua, strategi pendidikan yang berpihak pada peserta didik di abad 21. Dan ketiga, profil pelajar Pancasila pada pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik maksudnya adalah memberi kebebasan kepada peserta didik untuk membangun sendiri pengetahuannya, memberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, serta memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya tanpa mengikuti gurunya, yakni berkreasi sendiri. Konsep pendidikan yang memerdekakan antara lain yaitu fleksibel, yakni siswa belajar dengan teman sebaya yang sama atau berbeda kemampuan sesuai dengan kekuatan dan minatnya. Yang kedua, guru memberikan tugas belajar sesuai dengan minat dan kesiapan belajar siswa, namun tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah siswa menentukan sendiri cara belajarnya. Dan yang keempat, orang tua tidak memaksakan kepada anak dalam menentukan cara belajar atau sistem belajar. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap, serta strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mencapai kecakapan abad 21 harus memenuhi kriteria 4C, yakni singkatan dari creativity, critical thinking, collaboration, dan communication, yaitu kesempatan dalam aktivitas belajar yang variatif, menggunakan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta pembelajaran berbasis proyek atau masalah. Mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dapat dilakukan guru dengan cara sebagai berikut. Sedangkan strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid antara lain yakni dengan menciptakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya, kemudian menciptakan ekosistem belajar yang aman dan nyaman tanpa tekanan dengan belajar sambil bermain. Yang ketiga, memberikan waktu untuk siswa berdiskusi dan menyampaikan pendapat, dan menciptakan pembelajaran yang menjadikan siswa aktif di setiap kegiatan. Strategi perwujudan gagasan Ki Hajar Dewantara di masa ini yaitu dengan cara penerapan profil pelajar Pancasila yang terbagi menjadi 6 bagian, yaitu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkebinakaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sehingga pada akhirnya akan terlahir anak didik Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang mempunyai kompetensi global serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Implementasinya adalah dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, guru menyesuaikan dengan potensi, minat, dan bakat unik setiap peserta didik. Salah satu caranya adalah dengan mengorientasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta memperhatikan gaya belajar setiap individu, yakni audio, visual, kinestetik, serta reading dan writing. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.